Balik lagi di Apaan Sini TV. Dan kita masih diusik ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gue tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu buat orang yang menonton video di channel ini gitu kan. Yes, jadi hari ini kita masih akan ngebahas tentang berita kematiannya drummernya ex My Chemical Romance, Bob Bryan ya. Tapi kali ini gue ngebahas tentang pendapatnya Frank Iero, gitarisnya MCR ya, tentang Bob Bryan itu sendiri, karena dia sangat terpukul dan kehilangan sosok kawannya yang satu ini karena meninggal sangat mengenaskan. Nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelum itu, untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana ya? Simpel, lo like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti, dan juga semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Udah gitu nanti kita akan ngobrol lagi tentang MCR, tapi kita langsung ke infonya. Let's go! Frank Iero, My Chemical Romance penuh haru mengenang sosok drummernya dia, yes, Bob Bryan. Gitaris My Chemical Romance, Frank Iero, memberikan penghormatan kepada mendiang mantan rekan satu bandnya, si Bob Bryan. Yah, sang drummer Bob Bryan beberapa waktu lalu ditemukan meninggal dunia dan menggemparkan banyak orang termasuk personil My Chemical Romance. Lalu, melalui akun Instagramnya, Frank mengenang rekan bermusiknya itu sebagai sosok yang cukup dekat dengannya. Melalui akun Instagramnya, Frank mengenang rekan bermusiknya itu sebagai sosok yang cukup dekat dengannya. Kepergian Bob Bryan yang mengenaskan itu cukup membuat Frank kaget banget tuh. Bahkan Frank berharap Bob bisa tenang di sana. Ya, kita semua juga berharap semoga Bob tenang di alam sana gitu kan. Lanjut, Frank juga tampak sangat haru melepas kepergian rekannya itu. Ia merasa kepergian Bob Bryan bukan suatu hal yang nyata. Pada ungkapannya itu, Frank juga mengingat kembali momen kebersamaan dengan Bob Bryan yang paling sulit dia lupakan. Aku masih tidak merasa ini nyata. Orang-orang seusiamu, teman-temanmu, orang-orang yang sering berbagi waktu dan pengalaman denganmu tidak seharusnya tiba-tiba meninggalkan hidupmu selamanya. Tapi menurutku keabadian bukanlah hal yang nyata. Itu benar-benar sebuah konsep yang dimaksudkan untuk dipahami manusia. Aku menghabiskan beberapa hari terakhir memikirkan Bob dan orang seperti apa yang kukenal dulu, kata Frank dalam ungkapannya tersebut. Meski tidak terlalu dekat, Frank menyebut bahwa ia dan Bob tetap menjalin kontak sesekali setelah Bob Bryan meninggalkan band pada 2010 lalu. Mereka sering berbagi meme atau foto bangunan Lego, ya meskipun lebih sering tak berkomunikasi secara langsung. Frank Iero mengenang Bob Bryan sebagai drummer yang sangat berbakat dan percaya diri. Bahkan Bob Bryan mampu meyakinkan anggota band bahwa ia adalah orang yang tepat untuk posisi tersebut tanpa harus menunjukkan permainannya terlebih dahulu. Namun di sisi lain, Bob juga seorang yang sangat pemalu dan penuh rasa tidak percaya diri di luar zona nyamannya. Salah satu kenangan unik yang disampaikan Frank Iero adalah ketika Bob memposisikan semua drumsnya rata tanpa sudut yang mengarah kepadanya selama tur The Black Parade. Dan posisi yang tidak nyaman itu membuat cedera pada pergelangan tangannya. Ya emang bener sih. Jadi dalam video klip maupun turnya The Black Parade itu, set drumnya si Bob Bryan itu full rata banget. Hampir sama kayak setnya Travis Barker ya. Tapi kalau nggak terbiasa mainin set yang rata begitu ya, pergelangan tangan lu akan sangat amat bermasalah. Karena ya udahlah, manuver yang digunakan kita untuk memukul bass
yang amat sangat rata itu sangat susah sih kalau memang nggak terbiasa ya. Lanjut, Bob sering terobsesi dengan sesuatu hingga membuat segalanya jadi lebih sulit, tulis Frank Iero. Dan ada fakta unik nih guys, ternyata Frank dan Bob mempunyai kesamaan dalam selera humor yang gelap, yang membuat mereka sering tertawa bersama tanpa takut menyinggung satu sama lain. Bahkan mereka pernah merencanakan membuat tato semi kembar bertuliskan Bob atau Frank Haters yang akan diisi setiap hari dengan hal-hal yang mengganggu mereka pada waktu tertentu. Frank Iero juga menyebut bahwa Bob Bryan memiliki kecintaan besar pada hewan. Namun kematian tragis anjing kesayangannya membuat Bob terguncang secara emosional. Kesedihan, kemarahan, dan ketidakpercayaannya terlalu berat untuk ditangani, ungkapnya Frank Iero. Meskipun Frank pernah menawarkan bantuan untuk mencari solusi bersama, tapi Bob Bryan sudah terlalu jauh dalam ketidakpercayaannya terhadap seseorang. Setelah meninggalkan My Chemical Romance, Bob Bryan mengisolasi diri dan membuat kunjungan dari teman-temannya hampir mustahil. Frank Iero mengakhiri penghormatannya dengan penyesalan bahwa ia tidak menyelesaikan percakapan terakhirnya dengan Bob pada September lalu. Aku berharap kamu menemukan kedamaian, Bob. Aku senang semesta memberiku kesempatan untuk mengenalmu. Pernyataan Frank tersebut mengikuti penghormatan yang sebelumnya disampaikan oleh My Chemical Romance yang membuat Bob Bryan sebagai bagian penting dari sejarah band ini. Jadi infonya seperti itu. Jadi memang teman terakhir yang Bob Bryan punya ya udah dari My Chemical Romance, ternyata ya udah Frank Iero ya masih ingin berteman sama Bob hingga akhir hayat dan masih berkomunikasi pada September lalu ya. Jadi sebelum Bob meninggal. Tapi yang gua tahu nih guys ya, sekarang Frank Iero juga punya band baru yang namanya kalau nggak salah LTTS Dunes. Dia kalau nggak salah bikin grup ini atau band ini sama ex-vokalisnya Sausin, Anthony Green. Jadi Anthony Green memutuskan buat hengkang dari Sausin untuk bikin band sama Frank Iero, LS Dune. Jadi kalian bisa simak aja di platform musik kesayangan kalian, dengerin LTTS Dunes. Dan itu band yang gue bilang keren banget dan lagi tour juga. Jadi bebarengan lah kasar kata, MCR-nya tour, LS Dunes-nya juga lagi tour gitu. Jadi tetap berkreasi di dunia musik lah. Ibaratnya mereka tetap ngejalanin rutinitas mereka sebagai musisi, intinya sih gitu sih. Dan balik lagi nih, ternyata memang Bob Bryan yang mengisolasi dirinya. Dari pernyataan yang kita bahas hari ini, awalnya tuh anjingnya meninggal dulu. Kalau nggak salah ya, awalnya anjingnya meninggal dulu saat tour The Blackpool Race. Jadi si Bob Bryan mempercayakan anjingnya untuk dirawat sama seseorang, tapi ternyata seseorang ini ngerawatnya tuh nggak pecus apa gimana gitu, hingga anjingnya meninggal mengenaskan. Dan semenjak saat itu emosionalnya Bob, kalau nggak salah yang gue baca sih, jadi berapi-api, jadi nggak karu-karuan lah, jadi nggak jelas ibaratnya. Dan ya gue nggak tahu lah, akhirnya mungkin jadi agak freak mungkin, kita juga nggak tahu. Akhirnya keluar dari MCR udah gitu langsung mengisolasi diri dan gak berharap teman-temannya datang untuk sekedar mungkin ngobrol dan bertemu dia mungkin. Ya makanya kemarin MCR reunion itu ya si Bob gak bakal ikut karena memang gak mungkin banget. Ya karena dia juga udah mengurung diri itu. Dan teman yang terakhir masih menghubungi dia ternyata adalah Frank Iero ya. Gue gak tahu teman-teman yang lain masih say hi sama dia apa enggak, tapi dari pernyataan si Frank tersebut ya udah jelas bahwa Frank itu lebih peduli terhadap Bob Bryan ya dibandingin mungkin teman-temannya yang lain gitu kan. Dan gue bilang sih, gue nggak tahu ya teman-temannya yang lain sepeduli apa sama Bob hingga ini orang ngurung diri, mengisolasi diri, tapi lu nggak peduli, paling nggak say hi lah. Kayaknya nggak ada yang peduli gitu, tapi gue juga nggak tahu. Tapi kata viewer yang ada di channel ini juga bilang katanya basisnya dia mengucapkan turut berbelasungkawa untuk mendiang Bob Bryan gitu. Tapi yang lainnya nggak tahu ya. Yang lainnya kayak ya udah sih. Apalagi si Gerald kayaknya ya udah be aja gitu. Yang penting MCR-nya udah ngucapin. Gue juga tapi nggak tahu ya. Mungkin kalau ada yang bisa lebih paham personil yang lain ngucapin nggak gitu. Kayak mungkin basisnya MCR atau enggak si gitarisnya ini si Frank Iero kan udah mengungkapkan rasa kesedihan dia atas meninggalnya ex drummernya MCR, temen sengebandnya dia lah kasar kata gitu. Tapi gue nggak tahu ya, apalagi si Gerald
apakah ada yang ngucapin. Kalau mungkin ada yang tahu infonya, tulis aja di kolom komentar guys ya. Dan balik lagi, memang ini situasi yang gue bilang nggak diinginkan semua band sih. Kehilangan, ya mungkin lah keluar masuknya band wajar, tapi kehilangan sosok teman, mantan band lu, mengenaskan, meninggalnya seperti ini juga gak bagus juga gitu kan. Dan sebelumnya nih, gue udah pernah bahas tentang review tatonya Frank Iero. Mungkin kalau ada yang berminat tonton dulu di sini gitu. Jadi itu udah gue bahas beberapa bulan yang lalu tentang tatonya Frank Iero. Ya kali aja ada yang belum nonton dulu gitu. Tapi kalau gue bahas sedikit tentang Frank Iero, gitarisnya satu ini memang gue bilang cukup unik di satu band ini, dan dia terlihat mencolok banget dibandingin personel yang lain karena dandanannya tuh emo banget, gayanya tuh emo banget dibandingin personel yang lain menurut gue sih gitu sih. Dan sosoknya tuh keren banget gitu, dan bahkan mungkin hingga sekarang aura emo-nya masih kelihatan walaupun tidak sekeren dulu menurut gue sih. Mudanya Frank Iero tuh keren banget cuy, emo banget sih menurut gue sih. Dan wah, aksinya tuh luar biasa keren lah, intinya keren Frank Iero tuh zaman dulu. Dan ya udahlah, mungkin dia amat terpukul dengan kehilangan temannya ini si Bob Bryan gitu kan. Ya, balik lagi, rest in peace untuk Bob Bryan. Semoga mendiang tenang di alam sana, dan semoga teman-teman yang ditinggalkan juga bisa ikut bantu mendoakan supaya dia tenang juga gitu kan guys ya. Ya, mungkin videonya sampai sini aja, nggak usah panjang lebar gitu kan. Jadi thank you banget yang udah nonton videonya dari awal sampai terakhir, nggak di skip, thank you banget gitu. Dan selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Simpel, lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti. Gua Leo pamit, kita ketemu di episode musik selanjutnya. See you in the next video, bye bye.